rezeki seret, karir mandek, rumah tangga tegang, anak-anak galau, kendaraan bermasalah. Ya ruwet deh hidup. Untuk yang gini-gini nih saran saya, tapi yang kedua ini harus dibarengi dengan perbuatan. Asyakur. Baik. Musa bertanya kepada Tuhannya. Tuhan, bagaimana aku bersyukur? Tuhannya menjawab, bersyukurlah maka akan aku tambah. Gimana aku tidak bersyukur terhadap nikmat? Kan semua nikmat pasti aku syukuri. Jadi gimana cara bersyukurnya? Ya bersyukurlah maka aku tambah. Iya Tuhan, kalau aku bersyukur engkau tambah kan? Sekarang bagaimana aku tidak bersyukur? Long setiap nikmat memang harusnya disyukuri. Ya, berarti kamu sudah paham apa itu bersyukur. Bersyukur adalah berarti di tingkat pengetahuan kamu menyadari bahwa setiap nikmat itu dari Allah dan etikanya setiap menerima nikmat harus bersyukur dan kalau bersyukur ditambah. Ya itulah hidup itu. Jadi ada kisah juga di zaman Musa tapi saya ingin persingkat ceritanya. Yang satu berkata, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Intinya dua. Yang satu selalu bersyukur dengan yang ada. Yang satu lagi tidak bersyukur karena tidak ada barang, tidak ada sesuatu yang bisa disyukuri. Ini dua kasus. Yang satu selalu bersyukur dengan yang ada. Yang satu lagi ya, tidak bisa bersyukur kan tidak ada yang harus disyukuri. Yang satu lagi ini, yang pertama ini selalu bersyukur dengan yang ada. Sehingga ketika ditanya kepada dia, kamu butuh apa? Ya, saya enggak butuh apa-apa. Sudah banyak. Yang satu lagi ketika dikasih kurang. Ya. Karena belum cukup. Nasihat kepada dua orang ini gimana caranya? Kepada yang enggak butuh lagi, bilang sama dia, berhentilah bersyukur. Maka tidak ditambah lagi kepada kamu. Tapi kan gak mungkin. Buat orang yang selalu bersyukur gak mungkin dia berhenti. Karena gak pernah berhenti bersyukur berarti tambah terus. Kepada orang yang susah ini, kita bilang apa sama dia? Bersyukur aja dulu. Ya apa yang mau disyukuri loh, gak ada. Nah ini orang susah nih kayak gini emang. Apa iya gak ada yang bisa disyukurin? Terlalu banyak dong yang bisa disyukuri. Baik. Ini kita masih terus mencoba membentuk cara berpikir dulu mindset kita supaya setelah ini menjadi orang yang bersyukur. Karenanya ibu-ibu sekalian, kenapa perempuan yang paling banyak di neraka? Kau kembali ke hadis karena kurang bersyukur. Karena kenapa suami ini istrinya dua? Karena dia bersyukur dengan yang pertama. Iya ketawa. Nah ini supaya agak seger aja dikit ya. Yang ini jangan diambil yang ini. Ini cuma supaya agak rileks. La in syakartum
Oke. Sekarang saya mau ngajak mengenal Allah sebagai Syakur. Ya. Ini fotokopian yang ada ini karena saya baru dikasih ini nggak jadi referensi. Itu cuma bacaan biasa santai-santai aja. Saya nggak sempat koreksi. Itu dari asisten yang lambat ngirimnya. Sekarang coba kita mengenal Allah sekarang. Siapa Allah sebagai Syakir? Lihat di sini saya akan perkenalkan Allah Asy-Syakur. Mulai dari kata-kata Syakirun. Kita lihat dulu surah Al-Baqarah. Allah itu Syakirun Alim. Innallaha Syakirun Alim. Ada di Allah Syakirun Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau dari tawaf kemudian mau sa'i, ketika nanjak baca apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lihat di sini, Allah itu Syakirun Alim. Maha mensyukuri kebaikan, lagi maha mengetahui. Baik sekali. Menarik sekali di sini. Allah itu menerima semua perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun dan pasti akan dibalas minimal 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Tapi Allah tahu mana yang bersyukur dan mana yang tidak bersyukur. Mana yang bersyukurnya cuma mulut doang tapi keyakinannya tidak. Mana yang bersyukurnya banyak dan mana yang bersyukurnya sedikit. Syakirun Alim. Oke, sedikit melangkah. Allah itu Syakirun Alim. Allah maha membalas dengan yang lebih besar dengan pengetahuannya. Kamu jangan merasa lemah dengan berbuat sedikit, karena Allah tahu. Cuma segitu yang mampu kamu lakukan. Jika memang sedikit itu dan itu sudah berat bagi kamu, Allah tahu dan Allah pasti balas. Sesuai dengan beratnya hati kamu itu. Syakirun Alim. Tapi Allah juga nggak bisa kamu bohongin dengan syukur-syukur kamu yang dibarengi dengan riya, yang dibarengi dengan kesombongan. Ini orang nggak bersyukur nih. Udah gue kasih segini, nggak ada terima kasihnya. Syukur dong lu. Gitu. Nah, Allah tahu mana yang tidak bersyukur dan mana yang bersyukur sesungguhnya. Mana yang bersyukurnya sedikit, mana yang bersyukurnya banyak. Di ayat ini digambarkan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadat haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Kok tidak ada dosa sih maksudnya Ustaz? Karena dulu orang-orang Bali itu punya keyakinan yang salah terhadap sa'i ini, tapi saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh, dan punya keyakinan-keyakinan sesat dalam sa'i ini. Sementara ini bagian daripada syiar-syiar Allah, jadi jangan perhatikan orang-orang yang menduga salah. Tidak ada dosa dalam sa'i ini. Fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, ya, kewajiban sudah dipenuhi nih, tetapi ingin melebihkan kebaikan itu. Nah, misalnya bayar utang, udah lunas nih pokoknya pinjamannya, terus kepada saudara yang meminjamkan tadi kita bagi, dan ini nggak ada perjanjian di awal. Fa innallaha syakirun alim. Allah akan membalas kebaikanmu tadi itu dan termasuk tambahan kamu itu. Nah, di dalam kasus ini juga di sa'i, semakin banyak ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan,
maka akan semakin besar balasan Allah kepada kita semua. Fa innallaha syakirun alim. Ini dalam kasus Sa'id. Kita lihat dalam kasus lain, syakirun alim. Ini kita lihat surah An-Nisa 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu? Enggak, Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi manfaat bersyukur apa di sini? Ya, orang yang banyak musibah, banyak bencana itu biasanya karena kurang bersyukur. Sebab syukur itu menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi di setiap nikmat Allah cuma ada dua pilihan. Disyukuri akan bertambah, dikufuri akan berubah menjadi azab. Ingat baik-baik. Di balik semua pemberian-pemberian Allah itu cuma ada dua. Disyukuri atau dikufuri. Disyukuri akan bertambah, tidak disyukuri berarti kufur. Maka itu akan menjadi azab. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dan salah satu bentuk Allah sebagai syakir atau syakiran aliman, maha mensyukuri lagi maha mengetahui adalah ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman, enggak diazab. Tapi kalau bersyukur doang tapi enggak beriman ya diazab juga. Ya. Bersyukur dan beriman. Maksudnya gimana Ustaz? Ada orang syukuran tapi syukurannya sesat gitu. Ya. Panjang umurnya, cipika-cipiki setelahnya, gitu. Setelahnya, panjang umur ya. Bersyukur tanpa, ini contoh di sono bukan di sini. Harus dibarengi yang namanya bersyukur dengan cara-cara keimanan dan efeknya juga kepada keimanan. Wa kana Allahu syakiran alima. Karena Allah tahu cara bersyukur kamu. Allah juga periksa semua keimanan kamu dengan cara bersyukur kamu. Ini rumusan-rumusan. Kita relaksasi dulu sejenak. Memangnya iya bersyukur itu menghindari azab Allah? Iya. Betul nih. Yakin. Pernah punya cerita gimana? Hah? Punya cerita apa? Dalam kehidupan sehari-hari, coba periksa kehidupan kita sehari-hari. Mana yang kesyukuran itu bisa menjauhkan kita dari siksa. Begini, sederhana sekali. Siapa yang sering dimusuhin sama keluarga-keluarga dekatnya? Saya. Biasanya karena kenapa mendapatkan serangan dari keluarganya? Biasanya karena kurang bersyukur. Satu, kurang silaturahim. Dua, kurang care, kurang perhatian. Ya.
3, kalau diundang nggak dateng, sibuk terus. 4, udah sibuk kerja mulu, nggak, sodakonya nggak nyampe. Ya, ini ciri-ciri orang kurang bersyukur. Gitu ya. Padahal nggak ngerti yang disibukin juga apa. Padahal kalau kita bersyukur dalam bentuk bersilaturahim, paling nggak kalaupun nggak sempet, nanya kayak gimana keadaanmu, sehat? Gitu. Jangan-jangan ketemu, lu tuh ya? Gitu. Kemana aja sih? Gitu. Itu kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, nggak usah cepet-cepet nyari kesalahan orang lain. Siapa yang dijahatin sama tetangganya? Ada nggak yang dijahatin sama tetangganya? Saya. Itu juga biasanya karena kurang bersyukur. Baru beli durian, isinya masuk ke perut, kulitnya di tempat sampah tetangga. Cuma dapat baunya doang. Mungkin salah mengamalkan hadis. Kata Rasul, kalau masak perbanyaklah kuahnya. Gitu kan? Betul-betul kuahnya doang yang dikasih ke tetangga gitu. Karena duriannya cuma satu, yang dikasih tetangga apanya? Baunya gitu. Ya, ini semua sejujurnya siksaan-siksaan yang datang dari sekeliling kita, baik dari bawah maupun dari atas, biasanya disebabkan karena kurang bersyukur. Misalnya lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang kurang mensyukuri nikmat sinar matahari pagi. Banyak gak? Ini orang-orang di sono ya. Pergi ke kantor dalam keadaan gelap. Ya kan? Pulang dalam keadaan di kantornya dapat sinar matahari enggak? Enggak. Gitu ya. Padahal dalam hadis Nabi SAW, salah satu bentuk bersyukur terhadap nikmat persendian itu dengan bersedekah. Ya, terutama kalau dapat matahari. Jadi kaitannya sholat duha itu mungkin cocok juga yang pergi gelap tuh nggak sholat duha nggak apa-apa kali karena nggak dapat matahari. Ya, hah? Di kantor kena matahari. Sholat dua di kantor. Ya bagus, yang itu bagus. Ini kita bicara yang gak bersyukur nih. Padahal salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat persendian. Ya. Saya kemarin duduk lama kemudian salah, jadi agak pinggang saya agak bermasalah. Salah terus bawaannya, berdiri kayaknya pegel, duduk pegel, tidur pegel. Aduh, ini ada masalah nih. Nikmat persendian dari Allah akibat sinar matahari pagi. Senin sampai Jumat di kantor gak dapat sinar matahari pagi. Enggak sholat pula, enggak sedekah persendian. Padahal kan perintahnya jangan lemah untuk sholat 4 rakaat di awal siang. Kan gitu. Ini nikmat sekali. Iya 4 rakaat aja gak sanggup. Padahal udah gak ada, Anda yang gak dapat matahari pagi jam 7 itu, biaya kosmetiknya mahal. Ongkos memperbaiki persendiannya juga, padahal dapat UV gratis pagi itu kan. Saya kadang menyiasatinya udah ngantuk, capek, karena kan kayak tadi pagi kuliah subuh 2 kali coba. Kuliah subuh 2 kali itu gimana rasanya. Pulang siap-siap sholat kuliah duha kan, kuliah seperti ini nih. Kadang saya untuk tidur pun sengaja buka pintu supaya kena matahari gitu. Menyiasatinya sambil materi baca kemudian sarapan gitu ya. Pokoknya buka supaya kena. Rugi sekali kalau nggak dapat. Setelah itu kemudian kita sholat duha, apalagi sholat duhanya sambil kesorot matahari gitu. Semakin banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang jarang mensyukuri nikmat-nikmat besar ini, pergi gelap, pulang, berapapun gajinya sebetulnya tidak cukup untuk membiayai persendian dia sebetulnya.
nanti tuanya juga ya bayarnya mahal itu. Bersyukur kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Bersyukur lagi misalnya mengaturkan waktu, bagaimana ngatur waktu siang, bagaimana mengatur waktu malam. Kenapa sih harus baca Quran di malam hari walaupun sedikit? Itu nikmat dari Allah sebetulnya. Ya tapi karena jarang disyukuri, nikmat-nikmat yang seperti itu, informasi yang seperti itu, akhirnya ya hidupnya juga susah. Rezeki seret, karir mandek, rumah tangga tegang, anak-anak galau, kendaraan bermasalah. Ya ruwet deh hidup. Untuk yang gini-gini nih saran saya, mulai hari ini rubah gaya hidupmu. Menjadi orang yang selalu bersyukur. Sampai akhirnya kamu gak bisa nolak lagi untuk dapat terus rezeki itu. Gara-gara sudah jadi orang, iya. Karena kan rumusnya kalau dapat nikmat bersyukur. Gara-gara bersyukur dapat nikmat. Gara-gara dapat nikmat harus gara-gara bersyukur tambah. Karena dapat nikmat harus karena bersyukur maka tambah. Berhenti gak itu? Bersyukur itu sebetulnya siklus hidup seperti itu. Beruntung gak jadi orang bersyukur itu? Dari mana mulainya? Dari yang sudah ada ini. Belajarlah kalau ingin jadi orang yang bersyukur itu punya jiwa qanaah dulu awalnya. Qanaah ini tetangga siapa ya? Ada Bu Qanaah di sini? Panggilan Bu Ah di belakang. Jadi kalau ingin memulai hidup dapat nikmat bersyukur, gara-gara bersyukur bertambah. Ya, gara-gara bertambah bersyukur lagi. Gara-gara bersyukur dapat nikmat lagi. Gara-gara dapat nikmat. Sekarang mulainya dari mana? Qanaah. Ya. Qanaah dulu. Puaslah dulu dengan yang sudah diberikan Allah, baru kamu belajar untuk memulainya. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berhenti dapat nikmat? Ya berhentilah bersyukur. Jadi kalau ada nikmat kita yang sekarang tiba-tiba stop, ada apa? Sumber-sumber ekonomi yang stop, itu gara-gara apa? Pasti gara-gara kurang bersyukur tuh. Dari situ aja dulu ngelihatnya soal kenikmatan di dunia ini. Selanjutnya, juga penyebab daripada turunnya banyak azab itu karena kurang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu luar biasanya. Allah nggak butuh kita. Allah yang berikan kita. Gara-gara kita bersyukur, kita dilindungi dari azab. Allahu Akbar. Itu mekanisme ilahiyah. Sifat baik Allah yang diberikannya kepada kita. Coba Tuhan itu sifatnya adil seperti kita. Adil doang gitu ya. Tidak syakur. Gimana jadinya? Satu kebaikan, satu pahala. Satu kejahatan, satu dosa. Ingat Allah, dapat pahala. Lupa Allah, dapat siksa. Kira-kira hidup kita gimana? Kita cek. Dari pagi sampai malam banyakan mana? Ingat Allah dan mengajak manusia kepada Allah, atau lupa Allah dan tidak mengajak manusia kepada Allah? Mana yang banyak? Nah, lihat aja di WA lu. Yang lu tulis itu banyakan ngajak manusia kepada Allah agar ingat Allah atau tidak? Hah? Banyakan mana? Jangan suka geeran deh. Baik, kembali. Allah itu kana Allahu syakiran aliman.